tanda bukti cinta iman kepada Allah yang pertama, Rasulullah menyatakan ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'an. Tanda bukti cinta iman kepada Allah itu apa, Bu? Orang ini betul nggak cintanya, imannya kepada Allah? Buktinya apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Dan ini kunci kebahagiaan. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, tanda bukti cinta iman kepada Allah. Yang kedua apa? Ini, Bu. Yang kedua, hanya mau yang halal, menolak yang haram. Hanya mau yang halal, menolak yang haram. Kalau ada mengatakan cinta kepada Allah, tapi yang haram masih mau, bohong, ini haram. Kok saya menyimpulkan gini ya, Bu ya? Semua pemimpin, pejabat, aparat, kalau mereka nggak jujur, nggak amanah, cenderungnya yang dimakan, yang didapat itu haram. Kalau mereka nggak jujur dan amanah. Bu, ada satu kisah begini. Seorang suami tadinya dia baik, jujur, bertahun-tahun dia kerja, dengan keadaan itu dia menerima. Tapi lingkungannya yang kerja baru berapa bulan, berapa tahun, jauh dari dia, bisa punya ini, punya itu karena nyolong korupsi. Tuntutan kehidupan sebetulnya cukup, tapi namanya kehidupan, goyangan dunia ini dahsyat. Akhirnya si suami ini pulang, laki-laki ini pulang, Bu, bawa uang satu koper, isinya banyak banget, Bu. Langsung dia buka mobilnya, Ma, cepat Ma, bawa ke dalam, Ma. Apa sih, Pak? Udah bawa ke dalam. Berat banget ya. Udah, nanti ngomongnya. Begitu masuk kamar, buka, apa ini Pak dibawa? Ya Allah duitnya Allah. Wah, astagfirullahaladzim. Ini duit dari mana, Pak? Papa nyolong ya, korupsi ya? Mama kan ngerti sendiri. Jabatanku cuman apa? Lah kalau aku nggak pintar-pintar kayak gini, mana bisa aku bawa duit banyak sendiri? Ya Allah, Pak, istighfar, Pak, nggak boleh gitu, Pak. Dosa loh, Pak. Tapi lain kali jangan sampai ketahuan ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Cukup. Itu istrinya dukung atau dukung banget? Berarti yang setan siapa itu? Dua-duanya. Saya tanya sama ibu, rendang itu halal atau haram? Rendang itu halal atau haram? Halal. Rendang itu halal atau haram? Haram. Kok bisa haram? Udah dapatnya nyolong? Artinya gini loh, Bu, ketika mendudukkan halal haram itu jangan hanya zatnya, juga cara mendapatkannya. Zatnya memang halal kan, tapi cara mendapatkannya dia nggak benar, jadi haram. Ada nggak di antara ibu ketika dulu SMP atau SMA makan gorengan 5 ngakunya 3? Coba diinget-inget. Belum, malah suuzon. Ada nggak sekarang pertanyaan saya, ada nggak yang makan gorengan ya 3 tapi bayarnya 5? Jarang banget ya. Kenapa sih bapak ini kok baik? Dia makannya cuma 3 tapi dia bayarnya 5, karena dia tahu, mohon maaf ya, yang dagang ini dia seorang yang susah, miskin, sulit, atau dia janda yang nggak mampu. Padahal dia makannya dia udah hitung aja 5, karena dia niatkan sedekah. Jarang banget. Ya. Bu, lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, mau pabrik, mau PT, mau kantor, luar kantor, yang penting halal berkah.
Walaupun 1 bulan honornya 8 juta halal, lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat cuma 2 juta haram lagi. Mending 8 juta halal. Udah 2 juta haram, najis tau. Auzubillah min. Orang yang cinta iman kepada Allah, dia buktikan betul, enggak mau kalau yang haram. Contoh yang haram ini ngeri loh Bu. Satu, dalam hadis Nabi, seorang laki-laki dia bepergian dari daerahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, rambutnya awut-awutan, acak-acakan, wajahnya, pakaiannya, bajunya penuh dengan debu, kemudian menadakan tangan dia yang mudu ya daud, dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai menangis dan dia berdoa, tapi doanya ditolak oleh Allah, nggak dikabulkan. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, naudzubillah min dzalik, dia suka melakukan perbuatan yang dia haramkan oleh Allah. Yang kedua ngeri lagi, haji contohnya. Ada seorang yang bertalbiyah sambil menangis-nangis dia bertalbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semua jamaah teman-temannya mengakui, ya Allah ini baik banget. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, lempar jamaratnya, tampak baik sekali, semua orang memuji-muji nyanjung. Tapi sebenarnya ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik sambil menangis-nangis, malaikat menjawab la labbaik wala sya'dik. Kan labbaik Allahumma labbaik artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tapi dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sya'dik. Enggak, Allah enggak manggil kamu. Kamu datang sendiri. Walaupun semua manusia memuji-muji, menyanjung kamu, mengatakan ibadah kamu ini baik sekali. Wih, pasti mabrur, pasti mabrurah. Tapi sebenarnya sama sekali tidak ada nilainya yang kamu lakukan itu di hadapan Allah, karena kamu datang dengan yang hampa. Makanya orang yang betul-betul cinta dan iman kepada Allah, dia hanya akan mencukupkan dengan yang halal dan menolak yang haram, seberapapun. Jangankan yang kecil, yang besar pun ditolak. Kadang-kadang kita Bu, ada di antara kita ada yang ini, coba ada yang mau melamar, contohnya anak ibu dilamar, yang satu pegawai negeri ASN, ya, yang satu pegawai bank, yang satu lagi ya menteri atau militer lah, yang satu tukang roti. Ibu yang ambil yang mana? Ambil yang tukang roti Bu. Kalau pejabat berapa lama? Kok yang tukang roti? Iya dia memang tukang roti, tapi cabangnya ada di Francisco, ya, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di London. Bu, nih saya kasih rumus ya. Memang idealnya kalau kita cari mantu yang pakai rumus 3T itu idealnya. Takwa, tampan, tajir, 3T. Tapi yang paling mendasar sebenarnya mencari mantu itu yang penting 2 hal saja. Apa itu? Yang penting baik agama dan akhlaknya. Nanti rezeki Allah akan curahkan itu. Jangan terlalu pilih-pilih. Ya. Yang ketiga, bukti cinta iman kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Bersyukur yang ketiga, bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Ulangi ya. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah,
dan bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Saya ulangi, ibu-ibu panjenengan kalau ditanya mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sebentar dulu. Kalau sabar itu dengan banyak yang nggak enaknya, Bu. Yang sakit, yang susah, yang sulit, yang ketipu, yang terzolimi. Itu kan kayaknya sabar itu banyak dengan nggak enaknya, Bu. Atau syukur. Kalau syukur kan dengan lebih yang gampang kan, punya ini dikasih itu ada. Jadi saya ulangi, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Soal yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah syukur, alhamdulillah, atau dinilai oleh Allah sabar. Yang penting masuk surga. Jadi mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Ini doanya, di antara doanya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lazimkan doa ini, insya Allah kehidupan ibu mulai hari ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ini doa pendek, Bu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Inspirasi doa Nabi Daud. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sekali lagi, inspirasi doa Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Sekali lagi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Satu lagi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan,
ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan tunda-tunda, dan sifatkan gabus lebih cepat lebih bagus. Berwiran bercendramasi. Cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.